penampilan Alira. Apa yang terjadi? Mengapa aku sangat murka di saat melihat laki-laki lain menatapnya dan memberi penilaian terhadap penampilannya? Dan mengapa aku begitu kesal melihat dia menerima pemberian laki-laki lain walaupun hanya semangkuk bakso? Gerutu Fahri. Dasar wanita ganjen, pecicilan. Fahri berkata sambil menghadap dinding. Kalau nggak ada uang, kenapa dia nggak minta sama aku? Dia anggap apa aku ini? Malah dia minta sama orang tuanya. Mungkin dia berniat membuat aku terlihat buruk di hadapan orang tuanya. Fahri sangat marah karena tidak sengaja tadi Fahri mendengar percakapan Alira dan Siva soal Alira yang ingin meminta uang sama orang tuanya. Kalau aku gak mikir orang tuaku, aku gak mungkin mau menikah sama wanita ganjen kayak dia. Fahri berkata-kata sendirian dan dia tidak sadar ada orang di belakangnya yang sedang memanggilnya. Pak, Bapak? Suara Sinta yang sedikit keras membuat Fahri langsung kaget. Mengapa gak ketuk dulu sebelum masuk? Tanya Fahri dengan nada yang masih kesal. Aku sudah ketuk ulang-ulang, tapi Bapak gak dengar, jadi aku langsung masuk. Jawab Sinta. Ada apa? Tanya Fahri dengan nada yang sudah sedikit pelan. Meetingnya 3 menit lagi akan dimulai, Pak. Klien yang dari Amerika dan Prancis sudah ada di ruangan meeting. Jawab Sinta. Oke, mana Revan? Tanya Fahri. Pak Revan sudah duluan ke ruang meeting, Pak. Jawab Sinta. Ya sudah, aku ganti baju dulu baru ke sana, kata Fahri. Baik, Pak. Jawab Sinta dan langsung berbalik dan melangkah keluar. Fahri membuka pintu ruang gantinya dan dia melirik ke tempat tidur. Dia melihat Alira yang sudah tertidur dengan wajah yang dipenuhi air mata dan masih ada isakan walaupun dia sudah terlelap. Kemudian Fahri melangkah mendekati Alira. Sebenarnya dia nggak tega memperlakukannya seperti itu. Tapi Fahri memang laki-laki yang nggak dapat mengontrol emosinya di saat marah. Dia mau menutupi tubuh Alira dengan selimut, tapi dia urungkan niatnya setelah berada di tepi tempat tidur karena dia merasa kesal dengan sikap Alira yang keras kepala. Kemudian dia berjalan ke kamar mandi untuk mencuci mukanya dan setelah itu dia keluar menuju lemari untuk mengambil baju gantinya dan memakainya. Setelah sudah rapi dia keluar dan kembali mengunci pintunya dari luar, sedangkan Alira masih tetap terlelap. Selesai meeting, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Karena sudah tidak ada kerjaan, Fahri berniat untuk langsung pulang. Dan sebelum ke ruangannya, dia menemui Sinta, sekretarisnya terlebih dahulu. Sinta, panggil Fahri. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Sinta dengan penuh hormat kepada bosnya itu. Sinta dan seluruh pegawai di situ sangat menghormati Fahri karena Fahri adalah bos yang sangat disiplin, cerdas, tegas, juga baik hati, dan selalu mengerti para karyawannya. Fahri sangat baik kepada semua karyawannya, tapi kalau ada yang tidak mematuhi aturannya, dia tidak segan-segan untuk memecat mereka. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Sinta kembali. Kamu ada celana ganti yang tidak dipakai? Tanya Fahri dan membuat Sinta bingung sambil menatap celana Fahri. Hei, tok tok tok. Fahri mengetuk meja dengan keras untuk menyadarkan Sinta dari kebingungannya. Aku tanya, celana kamu bukan buat aku, tapi buat istriku. Fahri berkata seperti itu karena dia tahu apa yang difikirkan Sinta. Dengan rasa malu atas pikirannya yang disadari bosnya, Sinta langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil berkata, Ada, Pak, tunggu saya ambilkan, kata Sinta. Dan setelah menerima kantong plastik yang diberikan Sinta, Fahri langsung pergi menuju ruangannya. Dia masuk dan membuka pintu ruang ganti yang dia kunci dari luar tadi. Setelah membuka pintu, Fahri melihat Alira sudah duduk bersandar di kepala ranjang, dengan mata yang masih berair. Kemudian dia melangkah mendekati Alira dan berkata, Pakai itu, kata Fahri sambil melemparkan kantong plastik kecil yang ada di tangannya kepada Alira. Alira pun langsung mengambilnya dan membukanya. Kemudian dia berkata, Aku gak mau, jawab Alira sambil membuang muka dari Fahri. Terus kamu mau pulang bagaimana? Tanya Fahri dengan nada tinggi. Ya begini, yang seperti kamu lihat. Alira menjawab dengan nada tidak kalah tinggi dan membuat Fahri makin kesal. Pakai nggak? Kalau kamu tidak mau pakai, aku akan menarik rok kamu sampai putus dari badan kamu. Ancam Fahri dengan harapan Alira akan takut. Tarik aja, biar aku keluar dengan baju dan celana dalam. Dan kamu akan malu karena semua karyawanmu melihat istri dari bos mereka yang angkuh berjalan setengah telanjang. Tantang Alira. Dan supaya kamu tahu, aku nggak bisa pakai pakaian orang yang belum aku kenal. Tambah Alira dengan suara bergetar karena menahan tangisnya. Fahri yang masih kesal hanya menatap Alira dengan murka.
Karena kekesalannya terhadap Alira yang memakai pakaian minim belum reda, sekarang Alira malah mengancam mau berjalan setengah telanjang. "Dasar tidak tahu malu," Fahri berkata sambil meremas kedua tangannya dengan keras karena menahan emosinya. Kemudian dia mendekati Alira dan langsung menarik Alira untuk turun dari tempat tidur, dan Alira hanya diam karena dia sudah kehabisan tenaga melawan Fahri sejak tadi. Tanpa menunggu lama, Fahri membuka jas yang dia pakai dan mengikatkannya di pinggang Alira. Dan setelah itu dia langsung menggendong Alira melangkah keluar. Alira yang kaget langsung memukul-mukul dada bidang Fahri sambil berteriak, "Turunkan aku! Turunkan aku!" teriak Alira. "Diam gak? Kalau kamu masih gerak, aku akan lepaskan kamu ke lantai," ancam Fahri dan membuat Alira langsung diam. Fahri keluar dari ruangannya sambil menggendong Alira. Sinta dan beberapa karyawan yang masih ada di situ menatap heran dengan apa yang mereka lihat. Karena selama ini mereka tidak pernah melihat Fahri memperlakukan wanita seperti itu. Dan selama ini Fahri tidak pernah membawa wanita satupun ke kantornya. Jangankan wanita lain, karyawan dan tamu penting yang berjenis kelamin wanita tidak pernah diizinkan masuk ruangannya, selain mamanya dan Sinta sekretarisnya itu. Karena malu dengan tatapan para karyawan yang ada di situ, akhirnya Alira memilih menyembunyikan wajahnya di dada bidang Fahri, sambil mengalungkan tangannya di leher Fahri. Sebenarnya dia masih kesal banget sama Fahri, tapi karena takut jatuh, akhirnya dia mengalungkan tangannya di leher Fahri. Fahri menggunakan lift untuk turun ke bawah. Di dalam lift, Fahri menurunkan Alira dari gendongannya, tapi setelah sampai di bawah, Fahri kembali menggendong Alira dan melangkah menuju parkiran yang membuat semua orang menatap mereka dengan tatapan bingung dan kaget tanpa bersuara. Sedangkan Alira yang sangat malu bercampur kesal itu kembali menyembunyikan wajahnya di dada bidang Fahri. Kemudian dia langsung menggigit dada Fahri saking kesalnya, sehingga membuat Fahri berteriak sedikit keras. "Ah!" teriak Fahri sambil menatap Alira dengan tatapan kesalnya, namun Alira tidak menghiraukannya sama sekali. Revan yang melihat Fahri kesakitan dan menatap Alira dengan murkanya menjadi tertawa karena dia tahu apa yang terjadi di antara Fahri dan istrinya itu. Karena di saat Fahri dan Alira bertengkar tadi, tanpa sengaja Revan masuk ke ruang kerja Fahri untuk mau menemui Fahri dan dia mendengar semuanya. Revan juga jadi bingung karena dia tidak pernah melihat Fahri begitu marah hanya karena masalah wanita. Sesampainya di mobil, Fahri langsung membuka pintu dan menurunkan Alira di samping mobil dan menyuruhnya untuk masuk. Kemudian dia segera menutup pintu dan berjalan memutar memasuki mobil bagian kemudi, dan tanpa berkata apa-apa, Fahri langsung melajukan mobilnya. Dalam perjalanan, Fahri sempat melirik Alira dari kaca spion mobilnya, dan dia baru sadar kalau Alira tidak memasang tali pengamannya. Dengan serentak membuat Fahri menarik nafas panjang dan membuangnya kasar sambil berkata, "Pakai itu tali pengaman. Kalau kamu mau mati, jangan mati di mobil aku. Nanti di luar sana, baru mau mati juga gak apa-apa," kata Fahri yang membuat Alira langsung bersuara. "Apa? Mati? Jadi kamu nyumpahin aku?" kata Alira sambil menatap Fahri dengan tatapan kesalnya. "Orang tuaku yang lahirin dan besarin aku saja gak pernah nyumpahin aku," tambah Alira. "Siapa kamu berani nyumpahin aku?" tanya Alira. "Aku suamimu," jawab Fahri tanpa menatap Alira. "Suami? Ya, suami. Suami yang buat istrinya lapar dan dikasih makan sama laki-laki lain," jawab Alira dengan santai tapi membuat Fahri langsung ngerem tiba-tiba saking kesalnya dan berkata, "Turun!" teriak Fahri dengan kerasnya dan membuat mata Alira langsung berkaca-kaca karena dia tidak menyangka Fahri bisa setega itu sama dia. Akhirnya Alira dengan air mata yang sudah mulai menetes langsung membuka pintu mobil dan turun. Tapi sebelum dia menutup pintu mobil kembali, dengan amarahnya dia membuka jas Fahri yang berada di pinggangnya dan melemparnya kepada Fahri. Kemudian dia membanting pintu mobil Fahri dengan kerasnya. Kemarahan Fahri sudah tidak bisa dikontrol lagi setelah dia melihat jas yang dia lingkarkan di pinggang Alira sudah berada di pangkuannya. Dengan segera Fahri langsung keluar dan menarik tangan Alira kemudian menyandarkannya ke samping mobil sambil berkata, "Kamu mau apa sebenarnya Alira? Kamu mau menggodaku? Kalau itu yang kamu mau, aku akan melakukannya," kata Fahri yang sudah mencengkram kedua tangan Alira di samping mobil. Untung saja jalan yang mereka lewati itu jarang dilewati orang, jadi tidak ada yang melihat mereka. "Lepasin aku! Lepasin!" teriak Alira, tapi tidak dihiraukan oleh Fahri. Karena emosi, Fahri hampir melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dengan kasar dan sedikit memaksa di pinggiran jalan.
Tapi karena teriakan dan tangisan Alira yang kencang, membuatnya tersadar dan menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Fahri yang sedang menatap Alira dengan nafas yang sudah tidak teratur kembali masuk ke dalam mobil dan duduk di balik kemudi. Dia mengepalkan tangannya saking emosinya sambil menatap Alira yang masih menangis dan merapikan pakaiannya yang sudah diobrak-abrik olehnya tadi. Selesai merapikan pakaiannya, Alira masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Fahri sambil terus menangis. Dan tidak pakai menunggu lama, Fahri segera melajukan mobilnya menuju jalan raya.